Halo Sobat Jasmina, kembali lagi dengan aku, Rizky, di Bikes Biologi Podcast kesayangan kalian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari fungsionaris Hima Bio tahun 2025. Nah, boleh perkenalan dulu Kak dengan Kak siapa? Oke, mungkin ini ya, jangan disebut spesial juga ya karena nggak Siap. sespesial itu juga. Teman-teman, halo semuanya, kenalin aku Arya Danurwenda dari Himabio 2025. Alhamdulillah di periode 2025 ini kemarin diamanahi sebagai Chief of Himabio di periode ini, dan alhamdulillah ini berarti di tag-nya di penghujung periode ya. Iya, betul Di tag-nya sekali. di penghujung periode. eh Apalagi ya, oh ini aku dari pendidikan biologi B angkatan 2023. Salam buat teman-temanku pendidikan biologi B 2023. Salam nih dari Mas Danur. Oh ya. Nah, ini kan berarti Mas Danur itu kan angkatan 23 ya, berarti semester 5 ini ya. Iya ya, Oh, di penghujung semester 5 Mas Rizky. oh iya. Untuk di semester 5 sendiri itu gimana sih Mas Waduh, kelasnya itu? sebenarnya ya kalau ngebahas keluh kesah kan tetap pas masuk jadi mahasiswa aja udah berkeluh dan berkesah-kesah ya sebenarnya kita tuh. Iya, tentunya itu. Bener kan? Bener kan Mas Bener, Rizky? bener, bener, bener. Jadi kalau semester 5 sebenarnya praktikum udah mulai ini sih, mulai berkurang. Oh, udah mulai berkurang ya. Praktikum udah mulai berkurang, akan tetapi tetap tuntutan di akademik malah makin apa ya, makin tinggi lah tuntutannya karena udah semester 5, harus bisa kayak gini, harus bisa kayak gini, bikin proyek, outputnya harus apa, kayak gitu. Selama 16 pertemuan, di pertemuan ke-16 harus udah punya apa, udah punya sesuatu, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga ngerasain, apalagi nggak sebenarnya nggak semua kuliah, mungkin teman-teman, aku tuh respect banget sama teman-teman yang udah masih masih di semester 4 ataupun 5, mereka udah kayak yang ambil kerja lah atau Iya. apa, nyambi kayak gitu. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu kayak kok mereka bisa gitu, nggak pusing gitu. Keren Karena gitu ya, bisa bagi waktunya gitu ya. bener, Bagus banget ya. karena sumpah ya kalau dibilang lebih gimana, kalau bingung terus ya itu ngerasa tanpa arah itu waktu masuk semester 5 kayak gini, tapi tetap yakin aja sih karena ya udah 16 minggu juga lewat lewat aja. Iya sih, enggak. Tetap waktu awal-awal kayak aduh kok Mm-mm. 16 minggu Kak, rasanya lama banget. Lama banget Nah, tapi ini ternyata udah udah. di ujung apa pertemuan-pertemuan di minggu-minggu 15 16 itu udah gak rasanya cepet banget Mm. dikejar-kejar proyek tuh, terutama aku juga dikejar-kejar proyek. Mungkin kembali lagi dengan apa tema yang pertama itu. Jadi di PKS kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai Hima Bio. Nah ini kan tentunya dengan Mas Dano sendiri sebagai apa ya ibaratnya ketua himpunannya. Nah ini aku mau tanya-tanya ini Mas Iya, mengenai iya. Hima Bio. Nah sebenarnya itu Hima Bio itu apa sih, dari Hima Bio sendiri, Oke, pengertian Hima Bio gitu. mungkin aku jelasin secara sederhana aja ya Iya. Himabio. Pertama soal apa itu Himabio, kemudian apa itu fungsionaris Iya. Himabiologi. Nah jadi pertama, Himabio Himabio itu himpunan mahasiswa biologi, jadi keseluruhan mahasiswa biologi. Kalau kita kan berarti Himabio UNES ya. Iya Nah, itu benar. keseluruhan mahasiswa biologi UNES. Sebenarnya pengertian yang selama ini apa ya? Mungkin salah ya sebenarnya. Iya. Jadi kayak aku nggak ya kita secara keseluruhan itu secara struktur kita tuh Himabio karena kita mahasiswa biologi yang berhimpun kayak Iya. gitu, Iya. terhimpun. Nah, karena tapi yang membedakan kita kadang kita kan mendaftar ataupun masuk sebagai pengurus ataupun fungsionaris di himpunan ini kayak gitu. Nah, untuk sekarang ya, sorry tadi pertanyaannya setelah Himabio itu apa tadi apa? Ya ke pengertian dari definisi Nah, Himabio itu apa definisinya aja? kayak gitu. Terus ya alhamdulillah sih tahun 2025 ini udah berjalan juga setahun. Startnya juga ya mungkin agak ke belakang sini ya gitu, biasanya anak organisasi ya Mas. Ketika udah masuk bulan apa berarti ke Oktober, November, Desember itu, nah di situ
pusing-pusingnya Ya tuh. pokoknya itu kalau udah ada penerimaan mahasiswa baru itu udah kayak mulai dari kesibukan dari awal dari sampai akhirnya itu Ya. terasa banget sampai ujung periodenya itu juga. Hmm. Aku sebagai fungsionaris yang angkatan 24 juga ngerasain banget juga sih kayak sibuknya, terus belum lagi kalau aku kan juga ada organisasi lain. Nah Iya. itu kan ditambah kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kayak aduh rasanya capek banget ditambah tugas-tugas kuliah gitu. Mungkin bisa dilanjut sih, kan lagi padat-padatnya di habis penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi di situ tuh kayak udah mulai padat kayak gitu, dan nggak tahu ya, entah entah ini perasaanku aja atau emang sistemnya kayak gitu. Itu setiap semester ganjil tuh kayak ya gitu, padatnya tuh di semester ganjil. Kayak dulu yang aku dulu nekat lah, semester 3 itu ambil full 23 SKS. Ternyata kalau dibedah kan praktikum itu kan satu SKS-nya ternyata 100 menit kan. Iya kayak serasa Nah, dua teori ya. Nah ternyata 2 kali teori hitungannya, kalau dibedah SKS itu tuh 28 kan, hampir 30 tuh. Iya. Makanya aku dulu waktu semester 3 sama sekali nggak ada istirahat. Maksudnya kayak anjir, semester 3 kok kayak gini, ternyata kayak gitu. Iya. Makanya waktu strategi aku waktu semester berapa gitu, 4 kemarin itu nggak ambil matkul tambahan, karena aku juga tahu masih apa ya, jujur kayak manajemen waktu aku tuh masih nggak yang begitu baik Iya. juga, nggak yang begitu bagus. Jadi kayak oh ya udah, semester 4 ini ambil secukupnya, kiranya nanti di belakang itu udah SKS aku udah terpenuhi, kayak 144 itu udah terpenuhi waktu di belakang. Jadi semester 4 ngambilnya nggak yang terlalu banyak lah, berapa itu. Terus semester 5 juga jadinya berapa ya kemarin ngambilnya semester 5, entah 21 atau 22 malahan gitu. Iya. Karena aku juga masih mikir, oh aku juga masih megang jadi COH juga kemarin. Jadinya kayak kalau nyambi kayaknya tetap gak bisa kayak gitu. Iya, emang berat juga sih Iya. dari kita pembagian waktunya, terus belum tentu juga kapasitas kita di sini kita belum memenuhi untuk bisa ngambil yang SKS yang benar-benar padat gitu ya. Kita ya emang kita jujur-jujur aja lah, kita punya kapasitasnya masing-masing sehingga kita juga menjalaninya juga berbeda-beda Iya, tiap orang gitu. Nah, kita kembali lagi ya Mas mengenai Himabio. Nah, untuk di Himabio sendiri itu ada berapa departemen sih yang ada di himpunan mahasiswa biologi gitu? Nah, soal departemen ya. Iya. Berarti di tahun aku ya, di periode ini, bentar, kenalin, aku dari kabinetnya Lakarya, Rifki juga dari kabinetnya Lakarya, semuanya. Jadi di kabinetnya Lakarya ini itu terdiri dari 1 pengurus harian dan 6 departemen. Jadi sebenarnya yang perlu dipahami itu kadang departemen PH kayak gitu. Sebenarnya PH tuh nggak bisa disebut departemen juga sebenarnya, karena ya udah terdiri dari 1 pengurus harian dan 6 departemen. Iya. Nah, 6 departemen itu ada apa aja? Jadi yang pertama, bentar, berarti dari PH dulu ya kita bedah. dari PH itu isinya ada apa aja gitu. isinya siapa aja gitu. Berarti PH itu pengurus harian ada ketua, Iya. wakil, kemudian ada sekretaris dan juga bendahara kayak gitu di kabinetku ini kemarin. Terus kita ke struktural yang ada departemennya tuh. Iya. Pertama ada departemen, biasanya disingkat RIDEP, Research and Development ya. Mungkin teman-teman kalau di luar nyebutnya pengembangan sumber daya mahasiswa ataupun manusia, PSDM. Menaungi soal kaderisasi kayak gitu. Terus kemudian ya gitu, pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan bagaimana mengkader ataupun apa ya, memantik jiwa-jiwa kepemimpinan dari mahasiswa. Biasanya yang ditarget ini mahasiswa baru kayak gitu. Jadi kegiatan ospek nih, kegiatan ospek jurusan biasanya penanggung jawabnya itu datangnya dari departemen Research and Development ini kayak gitu. Terus ada lagi departemen internal kayak gini. Di tahun ini tahun 2025 tuh internal itu tuh yang menaungi keinternalan dari apa namanya, biologi lah kayak gitu, keseluruhan mahasiswa biologi. Terbagi jadi 2 divisi itu. Ada divisi Adkesma dan juga MKK kayak gitu. Jadi Adkesma ini yang
bagaimana cara penyampaian informasi, kemudian bagaimana kita, katakanlah, kita kan sebenarnya kalau jadi apa ya, kita kan di fungsionaris Mbak Bio kan sebenarnya sebagai pemangku kebijakan. Iya. Nah itu jadi apa namanya, yang bantuin keluarga mahasiswa di biologi. Nah itu biasanya di Kesma ini kayak gitu. Jadi penyambung lidah rakyat paling pertama untuk ke birokrat lah, untuk ke birokrasi, ke jurusan. Biasanya kalau misal ada kesusahan soal UKT ataupun apa, misal tanya-tanya soal info, Kak ada info ini nih. Nah nanti yang nabung mereka, kemudian yang apa, bilang lah, katakanlah bilang ke jurusan itu mereka yang nego-nego lah, yang dari atas lah. Berarti mungkin secara mungkin kayak dari apa birokrasi terus dari ke mahasiswa itu ada kayak orang tengahnya gitu, Perantaranya. penyalurnya gitu ya. Mungkin kan juga dari mahasiswa kan mungkin belum tentu bisa juga itu kayak bicara langsung ke birokrasi. Nah, karena kan mungkin nggak bisa setiap saat iya, available ya, juga. bisa dibantu dengan adanya yang di departemen internal. Jadi ada Kesma itu. Kemudian tadi ada MKK itu jadi itu yang menaungi ataupun katakanlah untuk mengayomi lah 6 organisasi di bawah naungan Himabio. Nah jadi FYI aja buat teman-teman yang belum tahu, di Himabio itu di biologi itu ada 6 lembaga kemahasiswaan ataupun bisa disebut apa ya? Underbow ya. Itu ada 6 nih. Yang pertama kalau teman-teman suka kajian soal agama Islam, itu ada Familia, Forum Amaliyah Ilmiah Islam tuh. Kemudian kalau suka jelajah di alam tuh ada Green Community ya. Kemudian kalau suka jelajah tapi spesifik cuma suka nonton burung, ada itu namanya Berstudy Club, Pelatut Berstudy Club tuh. Terus ada lagi kalau yang katakanlah suka apa, mainan sama mikroorganisme, ini berarti fermentasi, soal fermentasi ada GFC, Genuine Fermentation Club. Kemudian kalau suka main sama tumbuh-tumbuhan ada CBF, Cempaka Biofarm. Kemudian kalau suka apa hitungannya, suka bahasa Inggris, kemudian suka belajar bareng, itu ada JSC namanya, Jasmina Study Center kayak gitu. Nah itu yang katakanlah pintu pertama ya, yang menaungi mereka itu ada di MKK kayak gitu. Tadi udah berapa nih? Kita udah PH. Udah PH, terus Dev, terus internal. Kemudian ada ini Interest and Creativity Department tuh. Nah, Interest and Creativity Department itu secara umumnya mungkin teman-teman semua kenalnya sebagai minat dan bakat kayak gitu. Minat bakat kalau enggak seniora tuh, seni dan olahraga kayak gitu. Jadi ya ini udah umum aja, kayak teman-teman juga tahu kalau ini menaungi mengenai bagaimana kita bisa apa memanfaatkan, kemudian memberdayakan dan juga memfasilitasi dari mahasiswa biologi itu sendiri melalui fungsionaris Himabio kayak gitu. Jadi mungkin kemarin ini habis terlaksana ya Mas Rifki, Biarwangi Jasmina. Nah itu salah satu kerja unggulan nih dari Departemen Inkref juga ini, dan juga ini Bikes ini. Nah, ini merupakan agenda juga, agenda rutin. Jadi mungkin teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya itu silahkan boleh nonton di episode sebelumnya. Ada di mana aja? Ada di YouTube Himabio dan ada juga di Bikes itu di Spotify. Bisa kalian dengerin itu kalau misal kalian lagi gabut ataupun lagi ngaprak itu. Nah, mungkin kalian cocok. Yang episode kemarin yang ada cerita horor juga itu kan sih? Pengalaman itu yang episode 2 itu. Episode 2 kan. Itu sejauh ini ya. Itu menarik banget kayak soal kayak pengalaman. Ya itu kan kita menampung kayak cerita dari teman-teman mahasiswa biologi yang lainnya, terus kita ungkapkan atau kita buat bacain bareng-bareng. Dibuat dalam satu video gitu, kita bacain bareng-bareng. Nah, tinggal kan teman-teman yang belum tahu nih jadi tahu, terus mungkin ada yang tahu kok ternyata ngerasain hal yang sama gitu, relate lah. Iya. Terus ada lagi apa aja dari kira-kira gitu, udah 3 nih, berarti 4 sama PH tadi. Terus ada sosial nih, sosial department itu ya menaungi lah, katakanlah bagaimana cara dari Himabio ini memenuhi ya, katakanlah
ataupun melaksanakan salah satu poin dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Iya. Nah itu biasanya kita banyak hal yang berhubungan ke masyarakat nih, kita salurkannya lewat departemen sosial ini. Jadi kayak misal ada teman-teman yang terdampak bencana kayak gitu, mungkin nanti dari departemen sosial itu yang menginisiasi untuk bisa bareng-bareng nih kita ngumpulin donasi nih, seberapapun hasilnya, seberapapun yang kalian donasikan kan tetap donasi dan ini dengan niat untuk membantu kayak gitu. Nah itu biasanya dinaungi sama departemen sosial. Kemudian juga ada kegiatan kami, kerja unggulannya juga ada pengabdian masyarakat. Ada pengabdian masyarakat yang tujuannya sebenarnya sederhana aja. Kita nggak pengen yang muluk-muluk kita bisa memberikan, wah kita bisa bangun sesuatu di sini, enggak. Iya. Sebenarnya kita kayak pengen ngajarin bahwa mahasiswa ini bukanlah sesuatu yang eksklusif kayak gitu, malahan Mas Rifki sebenarnya. Kayak kalian kan sebenarnya tumbuh dan lahir di masyarakat juga. Iya, betul Kayak sekali. gitu. Nah, istilahnya pengabdian masyarakat ini malah sarana teman-teman mahasiswa yang menjadi fungsionaris ini biar bisa lebih napak tanah gitu. Jadi enggak terus aku udah mahasiswa nih, aku di desa kayak gini. Ya nggak boleh seperti Iya, itu, jangan- karena jangan- justru jangan- mahasiswa kayak itu nggak boleh kayak Kita gitu. kalau bisa itu kalau bertambah ilmu juga apa semakin merendah Nah, lah makin ya. semakin merendah, kayak ilmu padi ya, Iya, Rifki. betul, semakin betul. Semakin apa ya berisi semakin semakin merunduk. Nah, benar. Dan kita malah udah dapat apa ilmu yang tinggi dari kita Ya. belajar di perkuliahan, malah kita pas jadi sombong gitu terhadap masyarakat. Waduh, Itu jangan kemarin lupa. di tahun 2025 ini udah terlaksana juga, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah. Mungkin teman-teman kalau mau ngecek itu ada di Instagram Himaview juga, mungkin di scroll aja karena itu Iya. kegiatan dari bulan apa itu? Udah bulan April kalau nggak salah, April atau Iya, Mei gitu. habis puasa pokoknya, Iya. habis lebaran juga. Lebaran itu. Itu tempatnya waktu itu di Bandungan ya Mas? Ya di Bandungan, di desa dan di dusun desa Pakopen. Pakopen, Bandungan. Gitu. Kita itu waktu itu apa ya Mas, kegiatan itu eco print, Ya, terus kita ya. mengajar di SD, lalu kita apa ya sama kegiatan seru-seruan kayak lomba Ya, 17-an sama lomba anak-anak 17-an. di sana ya Mas. Ya, oh iya, pelatihan ekoprint itu, Iya, pelatihan yang ekoprint. alhamdulillah ibu-ibunya antusias Iya. juga. Itu sebenarnya yang seneng malah kita lah kayak gitu, Iya. kami lah sebagai yang ngadain. Oh, kok ternyata rame, itu justru malah makin seneng kayak gitu, makin rame, makin katakanlah makin kayak wah ribut, hanya ributnya dalam hal yang tentu yang positif ya, kayak Iya. yang, mas ini gimana caranya kayak gini karena itu nyenengin kita juga sebenarnya, kayak oh kita bisa bercengkrama juga dengan bapak ibu di desa. Kadang mungkin kalau teman-teman yang memang asalnya dari desa malah feels like home kayak Iya. gitu, kayak di rumah kayak Seru gitu sebenarnya seru. kalau bisa bercengkrama dengan masyarakat luas, terus kok orang-orangnya itu juga seru juga menanggapinya dengan excited juga, itu kan kitanya juga enak lah, nggak Apalagi tanggung. kita kuliah kan kayak maksudnya di sini ya, di kota kita lebih kebanyakan ketemu sama orang-orang kota, orang-orang Iya. luar yang kayak di sini tuh udah kayak semuanya serba buru-buru, serba apa, kayak waktu tuh rasanya kayak berjalan cepat, tapi Iya. waktu pengabdian kemarin tuh kayak lebih slow aja Iya, kayak gitu. lebih tenang, apalagi apa ya hawanya di sana lebih Dingin, enak. dingin, enak. Beda lah sama di Gunung Pati yang panas itu. Ya, meskipun orang Semarang bawah bakal bilang sini adem ya, Iya. tapi kita sebagai orang kita ini kan orang kampung ya, dari Iya. ujung itu bakal tetap bilangnya panas. Panas, tetap panas lah. Tuh, terus tadi ada sosial ya, udah Iya, sosial. Terus ada Infocom tuh, Pokok. Information and Communication. Jadi yang menaungi apa sih? Yang menaungi pengelolaan, katakanlah di mana sih muka kita di mana yang kita tampilin itu tergantung sama Departemen Infocom ini. Jadi bagaimana kita menginformasikan apa yang kita punya dan mengkomunikasikan juga tentunya. Di Infocom ini sederhananya lah, sebagai pengelola media sosial kayak di Instagram kayak gitu, kemudian sebagai penanggung jawab eksternal yang bekerja sama dengan eksternal itu kayak gimana, karena di Infocom ini itu juga biasanya kayak dihubungin buat kerjasama dulu tuh dari mana, itu biasanya dari Infocom dulu kayak gitu. Jalurnya tuh di
kontak personnya, karena itu yang kontak personnya langsung dari Infocom. teman-teman Infocom. Jadi ada kontak person untuk eksternal kayak gitu. Jadi misal kita ada undangan nih dari luar. Nah, ini juga yang kayak biasanya kan kita kan nggak cuma berhimpun di sini. Iya. Nah, dari himpunan-himpunan itu juga dihimpun Ya. buat ada di sebuah himpunan yang lebih besar. Besar, Nah, itu iya. kalau di Himabio ada IKHIMBI. IKHIMBI mungkin Mas Rifki juga udah tahu, itu Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Gitu. Nah, itu yang pintu pertama selain lewat ketuanya, itu adalah pintu pertama itu lewat teman-teman dari Departemen Infocom. Kemudian ada kegiatan seperti studi banding atau biasa kita sebut di sini tuh anjang sana. Iya. Itu kayak kita belajar dari luar, kemudian kita saling sharing dengan teman-teman di luar. Itu yang bertanggung jawab adalah teman-teman dari Infocom. Siapa lagi yang belum sebut tadi? Tadi kan udah PH, Redep, sosial, internal, Infocom. Terus satu lagi itu ada dari apa ya? Bentar aku nggak lupa ya. Ayo tiba-tiba lupa. Infocom, Redep, Saino. Nah, ada namanya Saino. Saino, Science and Knowledge. Nah, Knowledge Department. Jadi mungkin umumnya biasa disebut departemen apa ya, keilmiahan lah. Penalaran, keilmiahan, ya kayak gitu-gitu. Ya namanya sebagai apa, anak biologi ya, yang setiap hari berkutat dengan banyak hal saintifik. Iya, betul sekali gitu. Dan kita juga anak saintek juga. Iya. Departemen ini hadir lah gitu. Jadi kalau Saino ini tupoksi ataupun biasanya ya yang dikerjakan sama mereka itu kayak mengenai hal-hal yang memang berhubungan dengan saintifik kayak gitu. Entah kita mewadahi teman-teman di biologi ataupun teman-teman dari luar juga. Jadi misal nih kemarin udah terlaksana kegiatan Pekan Ilmiah Biologi Terpadu. Oh iya, itu yang salah satu proja yang besar juga ya. Besar, sangat besar dan apa, jangkauannya itu nasional. Iya, jangkauannya itu nasional. PIBT ini. PIBT itu kemarin ya alhamdulillah ya udah terselenggara lancar kayak gitu. Itu merupakan kegiatan di mana diadakannya kayak perlombaan-perlombaan kayak gitu. Mungkin udah tahu juga ya, kayak isinya ada olimpiade nih anak SMA, senior high school biology competition. Terus ada lomba apa lagi ya? Infografis. Kita itu buat mahasiswa yang kalau yang tadi kan buat anak SMA, yang buat mahasiswa itu ada infografis. Kemudian setelah ada infografis juga ada lomba penulisan esai. Penulisan esai itu. Dan ini berhadiah. Mungkin teman-teman yang udah nonton ini nanti kayak, beneran ada hadiahnya. Nah, tunggu tahun 2026 PIBT bakal hadir lagi. Ya semoga dengan konsep yang lebih meriah lagi juga. Lebih berkembang lagi. Nah, lebih berkembang lagi dari yang tahun 2025 ini. Pokoknya kita dari Himabio itu selalu mengusahakan untuk per tahunnya itu bisa lebih baik, lebih baik lagi gitu. Misal kok tahun ini udah bagus banget, paling nggak dipertahankan. Kalau bisa ya ditingkatkan kayak gitu. Terus nih dari Saino ini juga ada agenda ya ataupun kegiatan seminar nasional juga kemarin. Udah terlaksana juga itu dan alhamdulillah juga rame. Kemudian materinya ternyata materi yang selama ini kita nggak pernah expect. Tapi Mas Rifki kemarin join kan? Nah itu materi soal rayap. Dan pertama itu kenalin rayap, pemateri pertama itu ada Prof. Niken ya, dosen kami. Kemudian yang kedua ada apa ya, mungkin koleganya Prof. Niken itu salah satu direktur pengontrol hama. Jadi pertama sama Prof. Niken dikenali soal hama, kemudian sama Bapak siapa kemarin ya, lupa kan? Bapak siapa? Lupa itu. Ali Mas'ad. Nah, sama Pak Ali Mas'ad itu kemarin jadi Prof. Niken ngebahas soal hama rayap terutama karena beliau adalah profesor yang memang lebih mendalami rayap. Kemudian ada Pak Ali Mas'ad ini yang ngajarin gimana caranya pest control ataupun controlling hama kayak gitu. Sebenarnya kita nggak pernah expect kalau ada orang belajar rayap. Sebenarnya nggak pernah terlintas juga kita kok ada orang sampai sampai mendalami mengenai rayap gitu, sampai jadi guru besar, sampai profesor kok mendalami studi rayap. Ternyata ada dan menghasilkan juga kayak gitu. Memang kayak
mungkin hal-hal yang kecil dari kita yang Benar. tidak pernah kita ketahui gitu bisa menjadikan kayak apa ya, mungkin jadi pundi-pundi rupiah juga, Pundi-pundi ataupun rupiah. mungkin jadi kayak apa ya, sebuah pengetahuan baru juga yang perlu memang harus dikulik lagi, karena kan belum tentu banyak orang yang minat tuh pada fokus rayap. Nah Iya, ini ya siapa juga mas yang bayangin iya. rayap tiba-tiba wah kayak gitu ternyata Iya, kemarin memang jelasinnya ternyata besar juga itu contohnya mengenai rayap-rayap. kayak gitu. Terus ada apa lagi agenda kayak amfibi nih, Oh iya. amfibi adaptive media video biologi itu kalau nggak salah itu sebenarnya kayak kerjasama antar dua departemen kayak gitu, dari Infocom dan juga dari Sino ini. Jadi itu sifatnya kayak mini riset lah buat teman-teman di fungsionaris bio ini. Kemudian bagaimana caranya kita menyajikan video ini semenarik mungkin gitu. Dan juga insightful, tentunya kita mengharapkan juga bakal jadi insightful juga kayak gitu. Kayak kemarin yang udah kebahas nih beberapa kayak ternyata kotoran gajah tuh seratnya bisa diekstrak jadi jadi kertas kertas. Terus soal yang kita nggak pernah bayangin juga soal kayak yang kenapa sih kita nggak boleh nyuci daging, itu sebenarnya kan kayak pikirannya sepele ya, ternyata bisa dibahas juga kayak baik. Dan teman-teman yang apa ya yang bertanggung jawab untuk membuat semua ini tuh ya mereka by research juga kayak gitu, kayak mereka nyari artikel apa nih yang kira-kira relevan, kenapa kok nggak boleh kayak gini, kenapa kok nggak boleh kayak gini kayak gitu. Jadi sebenarnya dari amfibi ini kayak penonton itu terhibur dan juga mendapatkan pengetahuan baru. Dari yang bikin amfibi ini mereka juga jadi tahu gimana caranya selain berpikir kreatif, selain gimana jadi ngedit video dan lain-lain, itu jadi gimana caranya berpikir secara ilmiah kayak gitu, harus ngapain dulu, harus ngapain dulu, harus ngapain dulu kayak gitu. Nah itu mungkin teman-teman yang mau nonton itu ada di reels, ada di reels ilmu biologi biologi UNES. Ya, betul sekali. Nah, ini kan Mas Danu udah menyebutkan nih dari semua departemen yang ada di Mabio. Sebagai Mas Danu itu kan mungkin kalau di setiap program-program itu sebagai penanggung jawab nih, penanggung jawab di setiap program sama itu ada yang program besar itu ada yang ospek itu atau biofriendship. Biofriendship tadi nggak kesebut namanya biofriendship. Ya, biofriendship. Terus kalau yang di Inggris itu ada GWJ, biar wangi jasnya. Ya, terus ada PKKMPD itu ya. PKKMPD itu juga dari Redet. Kemudian ada BBT, terus ada mungkin PEMAH dan ada kegiatan pokja-pokja yang lainnya juga. Nah, dari Mas Danur itu mungkin tetap ada lah ya kayak mungkin kendala-kendala dalam mengatur ataupun apa ya, mengontrol dari fungsi-fungsi yang lainnya, mungkin yang kurang aktif waktu rapat tapi mungkin kan datang waktu hari lainnya. Nah, mungkin aku mau tanya mengenai kayak mungkin kalau ada fungsi yang kurang aktif pada saat rapat itu bagaimana sih dari Mas Danur untuk menanggapinya itu bagaimana? Sebenarnya ya kalau gaya gimana cara aku apa ya kayak bukan disebut memimpin, kayak aku lebih pengen gayaku membimbing tuh kayak gimana ke anak-anak. Kadang ya memang aku menyadari kalau yang kayak mungkin di beberapa kayak rapat nih misal dari awal pra acara sampai pasca acara itu rapat 10 sampai 12 kali. Kadang mungkin aku yang kayak sengaja oh yaudah aku absen aja, pertama absen aja, gak hadir nih di rapat yang di tengah-tengah ataupun yang di mana kayak gitu. Itu tujuannya untuk apa? Kayak kayak tujuannya untuk apa? Kayak aku pengen ketika aku nggak hadir itu mereka bisa nggak sih punya pikiran ataupun punya inisiatif mengenai apa yang mereka pengen, mengenai apa yang pengen mereka utarakan. Karena mungkin yang terjadi ya teman-teman dari fungsionaris kan kita jadi dua angkatan. Kadang ya angkatan kita sebut aja angkatan junior ini mereka tuh takut buat mengungkapkan sesuatu kalau ada mas-masnya, kalau ada mbak-mbaknya. Makanya aku yang kayak oh yaudah aku nggak usah dulu biar mereka ini nanti kalau udah final baru bilang ke aku kan gitu. Terus mengenai yang susah-susah tuh karena itu nggak bisa dipungkiri ya, di semua tempat, di semua organisasi itu bakal selalu ada yang kayak gitu. Pasti itu pastilah, kayak entah yang cuma mau muncul di satu atau dua kegiatan. Kayak misal
kegiatan apa kayak gitu, ya udah aku mau ngikutnya di ini doang, ikut rapatnya di ini doang, di tempat lain enggak. Nah itu kadang pendekatanku adalah nggak langsung dari aku pendekatan gitu. Pendekatannya adalah gimana dari ini, dari teman-teman kepala departemen kayak gitu biasanya. Karena biasanya itu sebenarnya malah malah bukan aku yang lihat sebenarnya, Iya. tapi aku dapat laporan dari teman-teman yang lain kayak, mas ini kak ini kayak gini kayak gini. Oh yaudah, terus nanti aku baru floor ke teman-teman kepala departemen kayak gitu yang kayak, nih anaknya kayak gini, eh anggota kamu, staf kamu ada yang kayak gini, mungkin bisa ditanya dulu kenapa kayak gitu. Karena eh mungkin aku nggak pengen nerapin sistem yang kayak galak-galakan atau kamu apa nggak bilang kayak Iya. gitu. Karena jujur kayak gitu malah bikin kapok, malah bikin gak nyaman menurut aku kayak Bikin gitu. takut juga ya. Nah, bikin takut makin gak kelihatan malah. Iya, Mas. Jadi Orang sebagai gimana ya, sebisa mungkin aku itu bisa yang kayak sehalus mungkin, tapi tetap tetap dalam porsi yang memang tetap ada tegasnya juga kayak gitu. Kayak aku butuh kamu loh kayak gitu di sini. Kamu jangan jangan ngilang, kamu jangan ini. Yang selalu aku tanyakan tuh yang kayak lagi kenapa sebenarnya kayak gitu. Karena kan kita juga nggak pernah tahu ya, setiap orang kan punya pikirannya masing-masing, Ya. punya masalahnya masing-masing Benar kayak gitu. sekali. Mungkin jadi salah satu beban yang paling bisa untuk ditinggalkan terlebih dahulu kan beban di organisasi. Iya. Sebenarnya itu bukan bukan jadi masalah yang terlalu bagaimana, kalau emang mereka mungkin kayak yang mut-mutan kayak gitu, itu ya namanya setahun perjalanan ya. Soal mut-mutan juga aku memaklumi kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi jangan sampai nyala api yang ada di hati mereka tuh padam lah, buat kalau orang Jawa bilangnya ngopeni, Iya. ngopeni biologi kayak gitu. Nah itu pendekatan yang paling sering aku lakukan itu dari kepada departemennya terlebih dahulu, atau enggak malah dari staff yang satu angkatan sama mereka kayak gitu. Jadi kayak misal Rifki nih, Iya. kayak kok Rifki kayak lagi gini lagi gitu nggak pernah kelihatan atau apa, mungkin aku nanti menghubunginya ke teman-teman kamu dulu kayak gitu. Rifki kemana toh, Rifki kayak gini, mungkin ke kepada departemen kamu, ini adanya kok nggak kelihatan, tanya kenapa sih kayak gitu nanti. Jadi aku tuh berusaha sebisa mungkin nggak langsung terjun buat Iya. buat mengatasi mereka kayak gitu. Gitu kalau dari aku. Iya. Mungkin ini kan juga waktu yang terbatas juga ya Mas, dari Oh, iya. kitanya udah malam juga ini, soalnya tagnya juga malam. Mungkin kalau teman-teman itu ada kayak pertanyaan-pertanyaan mengenai apa masalah-masalah di organisasi ataupun mau tanya-tanya mengenai Himbabio, mungkin bisa lanjut di kolom komentar. Ya, WA boleh. Oh ya, WA. WA boleh. Ya. Untuk WA-nya Jangan editor, jangan ditaruh sini, jangan, Iya. jangan. nanti bisa mungkin bisa ditambah di kolom komentar ataupun nanti kalian Nah, bisa DM langsung ke Biologi UNES sebagai Instagram dari Himbabio ya Mas. Kalau enggak DM di akun ini aja, akun saya, Ya. @arya dan Nurwenda _ Nah boleh nih di sini, nah nih. Ya, ya. Harus ada ya nanti. Ya. Yang ini siapa yang edit? Nanti Nanti ada ya, harus ada di sini nih. Ya, Lunting siap. gitu nanti ada di sini. Kayak itu mungkin boleh kalau mau tanya-tanya. Ya. Tapi untuk menjawab kayak ya udah aku jawab sebisanya kayak gitu. Karena yang aku obrolin sama Rifki dari tadi juga adalah by experience semua. Iya. Berdasar pengalaman aku pribadi dan juga mungkin pengalaman dari teman-teman juga ya. Berhubung kan ini Mas Bro kan juga udah 2 periode dan sedangkan aku baru berjalan 1 periode, untuk pengalaman juga lebih dari Mas Danur. Nah, ini kebetulan mau demis ya Mas ini Mas. Iya. Aduh. Aku kemarin udah ini kok, yang kayak acara belum selesai itu aku yang siapa ya, Kak Zahra yang keluar. Zahra duluan, mau kemana? Mau dewi sama Aduh. kayak Kok kayak gitu? izin. Mungkin untuk sebelum menutup apa podcast pada episode ini, mungkin ada kayak pesan-pesan dari Mas Danur untuk fungsionaris besok yang tahun 2026, terus biar apa ya,
biar lebih semangat lagi lah untuk menjalani apa ya kabinet selanjutnya ataupun periode di tahun 2026 ini. Mungkin ada pesan-pesannya Mungkin atau pesan. yang pertama buat teman-teman yang besok nerusin, Ya. aku jangan sampai lah kayak ada ucap wah lebih enak sama Mas Danur, enggak, karena setiap orang juga punya gaya mereka masing-masing kayak gitu. Kemudian pesan untuk apa, kayaknya udah patut deh nyebutnya adik-adik ya. Boleh lah, boleh. Nah kayak itu buat adik-adik yang baru masuk besok ya, mungkin aku nggak akan bilangin kayak ayo semangat kayak gitu, tapi ayo dijalankan dengan niat yang tulus juga, karena everything ya semuanya kan berawal dari niat ya. Inna amalu niat ya. Benar sekali. Nah, jadi sesungguhnya semuanya berawal dari niat. Nah itu, ketika niat kita baik, insya Allah bagaimanapun rintangannya itu akan berbuah baik juga. Nah kemudian pesan aku dari kabinet Nyala Karya ini yang mencoba menyalakan api lagi untuk di kabinet yang selanjutnya, itu kalau kata Pak Soekarno ya, beliau itu pernah bilang warisi apinya, buang abunya. Jadi api ini adalah nyala semangat teman-teman ataupun banyak hal yang lain yang menyala-nyala. Kayak yang dibilang Mas Rifki tadi juga, kayak yang udah baik dipertahankan ataupun bisa ditingkatkan, yang memang belum baik bisa diperbaiki kayak gitu. Nah, terus kemudian teman-teman jangan beranggapan di Hima ini, aduh, jadikanlah Hima ini tempat kalian bisa belajar, karena bagaimanapun di tempat ini juga kalian itu nanti bakal dibimbing sama mas mbak kalian, kemudian ilmu yang udah kalian dapetin di sini itu jangan sungkan-sungkan untuk dibagi ke teman-teman kalian yang mungkin nggak jadi fungsionaris atau apa, dan mungkin kalian bisa lebih lebih terasah lah kemampuannya kayak gitu. Dan juga ini sih di Hima aku pengen pesen aja, jadiin tempat ini rumah lah, karena cintai juga orang-orang di dalamnya, karena itu baru patut disebut rumah ya, Mas Rifki. Kalau kata Sal Priadi gimana? Itu kamu boleh namai itu rumah asal ada orang yang kamu cinta di dalamnya. Yuk. Kamu boleh namai itu rumah selama ada mereka yang kamu cinta di dalamnya. Nah itu aja sih mungkin pesan dari aku, yang mau gimana pun jangan lupa untuk cerita juga. Nah itu, cerita ke siapa? Kalau bingung, paling enggak cerita ke keluarga terdekat dulu, teman-teman satu departemennya, teman terdekatnya juga. Nah itu teman terdekat ya, semoga di sini bisa jadi nggak cuma rumah, karena kadang rumah diisi orang random ya. Iya. Kontrakan kan kita nggak pernah, tapi jadi saudara lah kayak gitu, karena bisa saling mengerti juga. Ini dari aku cukup. Thank you Mas Rifki sudah mengundang ke sini. Nggak pernah expect juga kalau diundang juga. Dia hanya nonton doang dia hanya. Ya, terima kasih juga aku ucapkan pada Mas Dano sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi pada periode tahun 2025. Ini kan aku kan sebagai fungsionaris tahun 2024, kan masih ada satu periode lagi. Saya dan teman-teman dan teman-teman yang lainnya angkatan 24 siap melanjutkan api dari Mas Dano. Siap melanjutin ya. Ya. Akan kita bawa terus lah apinya itu, semoga dengan api yang kita bawa ini nanti kita dapat membimbing dari adik-adik juga supaya menjadi maju yang lebih baik ke depannya. Oke. Terima kasih Mas Danur untuk Mas Rifki malam ini. Semoga Mas Danur dilancarkan juga perkuliahannya. Amin. Semakin maju ke depannya. Amin. Oke. Terima kasih guys. Thank you. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye bye.